Jadi materi kita hari ini bisa lihat namanya Kak M. Dio Danarianto. Halo. Atau kalau biasa dipanggil dengan Kak Dio. Nah, Kak Dio ini sekarang sedang bekerja di LAPAN, pernah berada di LAPAN Bandung, dan sekarang berada di Timau National Observatory Operational Office di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, Kak Dio ini alumni S1 Fisika Universitas Indonesia. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Forum Pelajar Astronomi, dan juga pernah meraih medali perak pada Olimpiade OSN Astronomi Indonesia. Nah, ya mungkin segitu dulu perkenalannya, atau Kak Dio mau menambahkan? Ya, makasih Nan. Jadi kita jadwalnya gimana nih Nan? Ini sudah mulai banyak sih ya yang join. Kak Dio ada apa gitu, mungkin mau cerita-cerita dulu. Cerita apa nih? Atau misalnya, moderatornya aku di sini ya. Namanya Fernanda Putra, kalau misalnya ada di screen kalian. Mungkin nanti untuk agar lebih nyaman, kalau bisa mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya akan ada instruksi lebih lanjut. Ya. Sebelumnya kita kenalin dulu nih moderatornya juga sekalian ya. Ya, pembicara kenalin moderator gitu. Moderator kita namanya Fernanda Putra. Dia juga mantan ketua FPA tahun 2000 berapa Nan? 2018. 2018. Ya. Jadi sekarang masih kuliah ya di Fisika UI, satu alma mater sama saya. Peminatan apa Nan? Fisika nuklir dan partikel namanya. Nah, fisika nuklir dan partikel teoretik, sama kayak saya juga. Jadi teman-teman yang kalau mau tanya, silakan aja tanya di chat. Nanti dipilih mana, nanti moderator yang milih pertanyaan mana yang sekiranya menarik untuk dibahas. Nanti mungkin 3-3 ya kalau waktunya cukup, diusahain biar jawab semua gitu. Kalau waktunya nggak cukup, ya mungkin di kesempatan lain kita bahas. Oke ya. Bagaimana Nan? Udah bisa mulai belum? Mulai aja Kak. Oke, mulai aja ya. Kalau misalnya belum muncul atau suaranya nggak kelihatan, tolong bilang ya. Gimana? Udah muncul belum? Di aku belum sih. Kalau belum muncul, ini apa? Nama saya M. Dio Danarianto, diklik dulu yang gambar screen share-nya itu loh. Udah Kak Dio. Kalau belum muncul, diklik itu yang gambar screen share-nya. Udah ya? Oke. Gimana, udah muncul semua ya? Udah Kak. Sip. Oke. Selamat malam semuanya. Gimana matiinnya ini? Sebelumnya saya perkenalkan lagi ya, saya M. Dio Danarianto.
sekarang saya kerja di Lapan sebagai peneliti, tapi penelitiannya bukan topik terkait ini, jadi tenang aja. Ini apa ya? Kita di sini enjoy aja. Maksudnya ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau mau langsung tanya ya langsung tanya di chat aja, nanti ada sesi untuk dijawabnya. Jadi kalau di tengah presentasi mau ada yang bertanya, silahkan di kolom chat ditanyakan aja. Oke. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol aja ya, maksudnya kita seru-seruan aja sama bagaimana sih ilmu fisika di balik suatu konsep yang namanya itu perjalanan waktu gitu, time travel. Apakah memungkinkan? Dan sekarang itu udah sampai mana teknologinya? Udah siapkah? Atau malah bahkan udah ada orang yang time travel gitu? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Konsepnya nanti yang kita bahas ada 5 topik. Jadi yang pertama, apa sih waktu itu? Lalu konsep ruang waktu, kenapa ada ruangnya? Dan kenapa ruang waktu nggak bisa dipisahkan? Lalu konsep perjalanan waktu itu sendiri, dan tentang sekarang, kini, dan nanti itu dalam fisika itu seperti apa? Lalu tentang prinsip kausalitas atau sebab akibat. Oke. Mungkin teman-teman udah familiar banget kali sama film-film fiksi yang temanya itu terkait sama perjalanan waktu, time travel. Ya contohnya aja film Indonesia yang legendaris itu, yang mungkin teman-teman terakhir nonton pas waktu masih kecil. Itu Lorong Waktu. Pak Haji siap? Pak Jidan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Cocok enter. Dan dia berkelana waktu gitu. Banyak juga film-film yang membahas itu. Dan mungkin topik ruang waktu, topik perjalanan waktu nggak asing lagi nih di telinga teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke topik apa itu ruang dan waktu, apa itu waktu itu sendiri, kita definisiin dulu waktu itu apa. Silahkan definisikan sendiri. Waktu itu apa sih? Kenapa kita mengenal sesuatu yang namanya itu waktu? Kenapa waktu itu ya seperti waktu? Silahkan definisikan sendiri. Kenapa? Ya kita emang agak sulit untuk mendefinisikan waktu, tapi ya kita jelas tahu waktu itu apa sebetulnya. Nah, tapi kalau dari konsep fisika, waktu itu tidak bisa dipisahkan dengan ruang, dengan gerakan. Contohnya aja nih, ada sebelah kiri ini besaran-besaran waktu ya. Ada detik, ada jam, ada hari, bulan, tahun. Tapi yang jelas kita tahu patokannya itu adalah hari. Satu hari udah jelas kan? Maksudnya ada patokannya gitu. Satu hari itu ada objek yang menandai bahwa durasi itu adalah satu hari, yaitu adalah posisi matahari dari titik yang sama ke titik yang sama berikutnya gitu. Misalnya matahari di atas, terus tenggelam, terbit lagi, dan dia di atas lagi, nah itu satu hari. Atau matahari ada di bawah kita, ya di nadir kita, terbit, tenggelam lagi, lalu dia di nadir lagi, dia itu satu hari. Nah, berarti untuk mendefinisikan satu hari, kita butuh yang namanya gerakan suatu benda, yaitu matahari. Sebetulnya bukan gerakan mataharinya sih, tapi gerakan bumi relatif, gerakan bumi relatif terhadap matahari. Jadi gerak semuanya si matahari yang jadi acuan kita untuk menandakan waktu, satu hari gitu.
Nah, gimana 1 jam dan 1 detik? Dua satuan itu sebetulnya turunan dari 1 hari. Jadi untuk 1 jam kan 1 hari dibagi 24. Untuk detik ya 1 jam itu dibagi 3.600. Jadi dibagi 60, dibagi 60 lagi. Jadi yang sebetulnya berasal dari fenomena uh, apa ya, dari alam itu sebenarnya sih 1 hari. Nah, gimana dengan 1 bulan? Nah, 1 bulan itu untuk tanggalan Masehi sebetulnya 1 bulan itu hasil kesepakatan ya. Jadi untuk kalender Masehi itu disepakati bahwa 1 bulan itu ya sekian tanggal-tanggalnya ya. Dan misalnya Januari itu dari tanggal 1 sampai 31 dan seterusnya. Nah, tapi kalau apa sih waktu 1 bulan itu sendiri maksudnya? 1 bulan itu asalnya dari posisi bulan relatif terhadap matahari. Nah, kita tahu kan bulan itu mengelilingi bumi kan. Nah, 1 periode bulan mengelilingi bumi relatif terhadap matahari itu adalah 1 bulan. Atau kita sebut dengan 1 periode sinodis. Sinodis. Itu periodenya apa? Si bulan terhadap matahari. Misalnya dari bulan baru ke bulan baru atau dari bulan purnama ke bulan purnama itu kira-kira sekitar 1 periode sinodis atau 29,5 hari. Nah, tapi kan kalau kalender Masehi di rata-ratakan tuh atau diatur-atur lah biar 1 bulannya itu entah 29 atau 30 atau 31 gitu. Nah, tapi masih ada kalender yang benar-benar murni dari periode bulannya, yaitu ya untuk yang muslim pasti tahu ya, kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah itu benar-benar melihat patokan bulan sebagai pergantian bulan gitu. Sebagai pergantian tanggalan. Nah, itu kenapa setiap bulan atau mungkin ramainya itu pas mau bulan puasa ya, bulan Ramadan. Itu kenapa orang Islam itu harus mengamati hilal gitu. Karena ya memang untuk acuan 1 bulannya itu adalah posisi si bulannya itu sendiri. Sekitar 29 periodenya sekitar 29,5 hari. Nah, bagaimana dengan 1 tahun? Nah, 1 tahun itu sebetulnya juga ada fenomena berasal dari posisi bumi relatif terhadap matahari dan bintang. Ada namanya di kalender Masehi 1 tahun mungkin 365 atau 366 hari ya udah fix. Tapi sebetulnya 1 tahun itu adalah 365,25 hari. Nah, kemana 0,25 harinya? Nah, ini dikumpulin setiap 4 tahun ke 1 hari, yaitu di hari Kabisat. Itu jadi karena kesepakatan untuk kalender Masehi ya, jadi 1 tahun itu dibulatkan gitu. Nah, 1 tahun itu sendiri kan adalah posisi bumi sebetulnya posisi matahari relatif terhadap bintang. Jadi misalnya sekarang matahari lagi ada di depan bintang latar Aries misalnya ya. Nah, nanti 1 periode dia balik lagi ke posisi itu adalah 1 tahun. Nah, itu kan dari dari objek-objek angkasa gitu.
bisa nggak sih kita turunin lagi ke yang objek-objek yang lebih portable gitu ya? Matahari kan nggak portable. Nah, ternyata sekarang detik itu udah diredefinisi. Jadi satuan 1 detik itu kita udah apa ya? Mendefinisikan ulang di fisika sebagai sekitar banyak ini ya, sekian kali atom kaesium 133 itu beresonansi gitu, memancarkan radiasi. Nah, itu sederhananya itu yang digunakan di jam atom. Jadi jam atom menggunakan atom ini, atom kaesium 133, untuk mengukur waktu, di mana sekian kali periode radiasinya itu adalah 1 detik. Nah, otomatis waktu itu sendiri hanya bisa direpresentasikan dengan gerakan kan, entah itu gerakan matahari, gerakan bulan, atau gerakan bumi itu sendiri, maksudnya gerak relatifnya, ataupun gerak dari atom suatu atom gitu, gerak resonans suatu atom. Nah, otomatis kita nggak bisa ngebedain antara konsep ruang dan konsep waktu di sini. Nah, lalu kalau kita bicara tentang waktu, apa sih hubungannya dengan cahaya itu ya? Di fisika, kenapa antara cahaya dan ruang waktu itu nggak bisa dipisahkan? Oke, kita kan tahu nih kalau cahaya itu adalah objek, bukan objek sih, yang entitas yang kecepatan itu paling cepat yang mungkin di fisika. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah belajar fisika tahu ya kecepatan cahaya itu berapa, sekitar 300.000 km per second. Jadi karena tidak ada sesuatu yang katanya lebih cepat dari cahaya, kita bisa mendefinisikan bahwa cahaya itu adalah acuan kita gitu, acuan batas dari pergerakan suatu benda. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih besar, tidak ada sesuatu yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Termasuk itu informasi gitu. Jadi kalau kita ngirim pesan ke mana gitu, ke bintang lain, ya kita tunggu dulu sampai cahaya atau gelombang elektromagnetik kita nyampe ke mereka, baru kita bisa berkomunikasi sama mereka gitu. Nah, ini contoh seberapa cepat sih cahaya itu dibandingkan dengan jarak objek satu sama lain yang ada di tata surya. Ini skala waktunya 1:1 ya. Jadi ya memang kalau dilihat dari bumi sih cepat itu, tapi dilihat dari skala tata surya memang kelihatannya lama cahaya. Nah, apa hubungannya antara cahaya, ruang, dan waktu itu tadi? Jadi sebelum Einstein ya, fisikawan yakin gitu, sebelum Einstein lahir, misalnya si Galileo atau si Newton, bahwa waktu itu absolut di semua tempat. Maksudnya jam tangan kita, itu berputarnya tik-tik-tik itu-gitunya sama persis dimanapun, di alam semesta bagian manapun. Gak kecuali. Jadi karena waktu absolut, jadi ya fisikanya ya ya nggak ada batas gitu. Karena waktu yang absolut, jadi kita bebas kemana-mana tanpa ada batas ruang. Nah, tapi si Einstein ketika umurnya masih 26, dia memprostulasikan dua pemikiran gitu. Dua pemikiran yang murni dari dia sendiri,
Itu yang pertama, hukum-hukum fisika bentuknya sama pada semua kerangka acuan inersial. Jadi dimanapun Anda berada, asalkan itu inersial, ya mungkin non-inersial juga ya, contohnya dipercepat gitu. Kalau misalnya kalian inersial, ya fisikanya sama. Lalu yang kedua, ini yang paling penting yang kedua nih, yang paling penting untuk kita bahas sekarang. Cahaya merambat di ruang hampa, kecepatannya konstan, dan itu sama untuk semua pengamat. Nggak peduli pengamatnya itu bergerak cepat atau lambat. Pokoknya, misalnya kita lihat pengamat di tempat kita, cahaya bergeraknya secepat itu gitu. Nah, kita lihat orang lain, dia lari, terus dia nyanterin cahaya gitu, dan cahayanya dia akan secepat itu juga gitu. Beda misalnya kalau kita kita ngelemparin bola misalnya, kalau sedang diam, kita lemparin bola misalnya paling cepat itu 30 km per jam lah, kita ngelemparin bola ya. Nah, tapi kalau kita ngelemparin bola saat kita lari, misalnya kita lari 10 km per jam gitu, otomatis bola yang kita lempar ke arah depan, ke arah kita lari, itu jadi kecepatan kita lari ditambah dengan kekuatan kita ngedorong si bola itu kan, jadi 40 km per jam. Nah, tapi untuk cahaya, itu nggak begitu. Cahaya itu nggak peduli benda itu bergerak berapa, dia itu akan teramati memancarkan kecepatan cahaya pada besaran yang konstan di vakum. Jadi sama segitu aja. Gitu ya. Nah, ini dia yang bikin fisika berubah seluruhnya pas tahun 1905. Jadi sampai ada yang bilang Aristotle itu katanya banyak salah gitu. Galileo dan Newton benerin lagi. Si Einstein merusak lagi semuanya. Jadi semuanya itu udah fisika itu udah jelas kecuali hal kecil, hal besar, hal panas, hal dingin, hal cepat, hal berat, hal gelap, turbulen, dan konsep waktu. Ya, jadi karena si Einstein ini konsep waktu jadi berantakan lagi. Oke, ini fotonya atau dia masih ganteng ya. Nah, konsekuensi dari postulat kedua itu sendiri tadi, kita lihat di sini. Tadi kan katanya cahaya itu nggak peduli dia itu bergerak atau diam, kecepatannya sama kan? Nah, berarti kalau misalnya benda yang bergerak, yang ini bergerak, dan yang ini diam, kecepatan si bola ini sama kan? Harusnya. Andai ini si bola ini adalah cahaya yang dipantulin ke atas bawah gitu ya. Anggap aja ini si bola ini cahaya gitu. Dia bergerak ke atas bawah ini dipantulin pakai cermin nih, jadi dia bolak-balik nggak berhenti. Nah, karena kecepatan cahaya yang harus konstan, harusnya kan kecepatannya si cahaya yang bergerak ini itu adalah resultan antara si kecepatan cahaya yang awal ditambah dengan kecepatan si roket kan. Nah, karena si teorinya si Einstein ini bilang dia itu nggak boleh lebih cepat dari cahaya, atau ya kecepatan cahayanya itu konstan. Nah, jadi yang yang harus diperkecil adalah waktunya, skala waktunya. Jadi alih-alih kecepatan cahaya yang bertambah, ternyata selisih waktunya yang berkurang di sini, di roket ini. Kan harusnya lebih cepat kan ya di roket ini pas bergerak, karena dia itu ditambah gerakan si roketnya. Nah, tapi kenyataannya dia itu kecepatan cahayanya sama gitu. Dan alhasil yang harus berkurang
itu adalah waktunya. Jadi itu kenapa ada yang namanya dilatasi waktu atau dilasi waktu. Nah, dari sini awalnya sih teori relativitas khusus itu. Nah, yang kita bahas tadi kan teori relativitas khusus ya. Maksudnya kita cuma melihat dari gerakan si roketnya tadi, gerakan inersialnya gitu. Jadi nggak melibatkan percepatan. Nah, gimana kalau kita sekarang libatkan percepatan? Maksudnya ya, kayak benda jatuh ke bawah itu kan semakin cepat kan geraknya. Nah, gimana kalau kita libatkan itu? Nah, sekarang coba kita berandai-andai kita ada di lift atau di roket gitu ya. Nah, roketnya itu bergerak ke atas itu sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau setara dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, kita bisa nggak ngebedain antara saat kita di bumi sama saat di roket? Otomatis kita kan nggak bisa ngebedain gitu. Maksudnya memang pas kita main bola aja sama gitu ya semuanya. Karena memang secara fisika itu sama antara yang di bumi percepatannya dengan yang ada di benda yang sekecepatan benda yang bergerak dengan percepatan setara dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Jadi prinsip ini namanya prinsip ekuivalensi. Jadi menyamakan antara percepatan akibat gravitasi dengan percepatan akibat ya percepatan kita bergerak cepat ke atas gitu. Nah, konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya itu adalah ruang waktu harus melengkung kalau kita mau menerapkan prinsip ekuivalensi itu. Jadi kalau kita mau menyamakan antara percepatan akibat gravitasi dengan percepatan lainnya, ruang waktu harus melengkung. Nah, akibatnya kita bisa mainin si ruang dan waktu ini. Nah, ini yang kita harapkan untuk bisa dimanipulasi gitu, bentuk ruang dan waktunya. Nah, sebetulnya yang tadi itu adalah teori relativitas umum, dasar pemikiran dari teori relativitas umum itu. Nah, sebetulnya apa sih teori ini? Maksudnya terlalu mengawang-awang ya. Padahal enggak gitu. Tapi kita lihat dulu dari sisi yang agak susah. Nih, saya mohon maaf ya, karena naruh rumus di sini. Sebenarnya nggak mau naruh rumus di sini, tapi ya gimana ngejelasin ya kalau nggak naruh rumus. Jadi gini, kita lupakan simbol-simbol aneh ini. Kita anggap ini kotak aja. Nah, ini juga kotak. Nah, yang kotak sebelah kiri ini itu merepresentasikan bentuk ruang waktu, ya. Nah, yang sebelah kanan ini merepresentasikan sebaran materi yang ada di suatu tempat gitu. Nah, jadi semakin besar materi itu terkonsentrasi, maksudnya semakin banyak materi itu ruang waktu melengkung atau gravitasinya semakin besar, atau mudahnya semakin besar masanya, gravitasinya semakin besar. Itu udah lazim kan ya di gravitasinya Newton gitu. Nah, tapi di gravitasinya Einstein ini, di teori relativitas itu dia pakainya ruang dan waktu gitu untuk menjelaskan tentang gravitasi. Contohnya gambar yang kiri ini. Jadi misalnya misal bumi mengorbit matahari ya. Bumi itu sebetulnya kata teori relativitas umum Einstein, bumi itu sebetulnya bergerak lurus. Tapi karena ruang waktunya itu yang melengkung,
Jadi geraknya jadi melingkar. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi apa ya? Kalau orang biasa itu bertanya kenapa ayam menyeberang jalan, tapi kalau Einstein nanyanya kenapa jalan bergerak sedemikian rupa sehingga ayam posisinya berubah dari awal ke akhir gitu. Jadi pemikirannya dibalik. Nah, simpelnya ruang waktu ngasih tahu kepada benda bagaimana dia bergerak, sementara benda memberitahu kepada ruang waktunya itu gimana cara melengkung. Itu, ini rumus ini apa? Artinya ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana caranya membuat si persamaan ini apa ya? Gimana kita membuat si ruang waktu itu jadi bentuk yang sesuka kita gitu kayak gini. Nah, itu yang masih belum jelas sampai sekarang. Itu batas pengetahuan kita. Kita masih belum bisa apa ya? Masih belum bisa menerapkan konsep ini secara penuh gitu. Malah teori ini tuh masih banyak yang mempertanyakan gitu. Nah, udah jelas lah ya bahwa di teori ini tuh kalau banyak materi berarti semakin melengkung gitu, semakin gravitasinya semakin besar. Nah, balik lagi ke time travel. Sebenarnya kita dibagi ke dua pilihan dalam penjelajahan waktu gitu. Itu kita mau ke masa depan atau ke masa lalu. Nah, dua hal ini fisikanya agak beda gitu. Kenapa? Karena bayangin aja kalau kita nonton video kan fast forward sama backward kan apa ya agak beda gitu. Oke, kita bahas yang detailnya nanti setelah ini deh. Nah, sekarang kita fast forward dulu. Kalau kita mau pergi ke masa depan, itu banyak caranya. Kita pakai teori satu tadi aja pun masih memungkinkan gitu. Caranya ada banyak. Yang pertama adalah bikin lubang cacing. Maksudnya lubang cacing itu, ini kita bikin ruang dan waktu itu bentuknya begini. Jadi kita pakai apa ya? Kita mempercepat suatu kendaraan kita sehingga kita membuat ruang waktunya itu jebol kayak gini. Jebol nggak ya? Bener nggak ya? Jadi kalau ruang waktu jebol kayak gini, kita bisa menembus ke waktu yang lain gitu. Nah, tapi ini masih berupa konsep, masih sangat jauh untuk diterapkan. Yang kedua adalah perbedaan geometri ruang waktu. Nah, perbedaan geometri ruang dan waktu ini seperti yang tadi. Di apa ya? Tadi kan katanya di tempat yang dekat dengan objek, gravitasinya lebih besar ya. Berarti kelengkungan ruangnya juga lebih besar. Tapi ingat, ruang waktu itu sama. Jadi kelengkungan ruang waktu itu makin besar juga. Jadi kalau misalnya kita ada punya 2 jam nih. Yang satu jamnya ditaruh di yang ruang waktunya itu melengkung banget. Sama yang satu kita taruh di ruang waktunya datar banget gitu ya. Nah, pasti ada perbedaan waktu antara jam yang kita punya sama jam yang ada di tempat yang melengkung itu. Misalnya kita pasang stopwatch di jam kita itu 1 jam. Nah, di yang
waktunya itu melengkung banget, pasti jam kita itu stopwatch-nya lebih dari 1 jam gitu. Nah, itu yang yang bisa digunakan dari perbedaan geometri ruang waktu itu. Lalu yang ketiga itu cylinder Tipler. Mungkin teman-teman yang nonton apa itu Steins Gate tahu lah ya. Itu apa? Jadi silinder yang diputar sehingga ruang waktu itu terseret gitu dan tembus ke waktu yang lain gitu. Jadi dipercepat. Nah, yang terakhir ini saya ambil contoh yang paling baru, itu baru Januari kemarin ada yang mempopulerkan. Jadi adalah ring laser. Jadi apa ya? Dibikin satu ruangan, bukan satu space gitu ya. Itu disinari oleh laser. Dan lasernya itu membentuk cincin sehingga yang membuat ruang waktunya itu terdistorsi dalam situ. Jadi dia seolah-olah ruangan itu bisa mempercepat dirinya. Gimana sih ya? Mempercepat waktunya. Kayak bisa skip, bisa forward ke masa depan lah. Jadi mirip sama ini kalau pernah nonton SpongeBob pas Squidward masuk ke lift terus dia terlempar ke masa depan. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi tiba-tiba di dalam ruangan ini dia isinya itu ke masa depan gitu. Maksudnya dipercepat gitu. Jadi kita yang kalau manusia bisa masuk ke dalam itu bisa skala waktunya lebih sempit lah. Nah, tapi ini masih juga konsep sebetulnya, masih belum bisa diterapkan. Kenapa? Ini masih berupa teori gitu. Meskipun orangnya beneran dia yang ngusulin gitu ya. Tapi ini sebetulnya masih belum ada bendanya. Dan kalaupun udah ada juga masih belum bisa membawa benda ataupun manusia, masih ya mungkin partikel-partikel kecil. Oke, dan di antara ini semua, mungkin yang sudah ada penerapannya baru yang ini, yang perbedaan geometri ruang dan waktu. Yang lain masih berupa konsep, dan konsepnya pun masih dipertanyakan gitu. Antara dia itu benar-benar bisa terjadi apa enggak. Contohnya ini, satelit-satelit yang ada di ruang angkasa itu harus dikoreksi waktunya karena terjadi dilatasi waktu. Jadi ingat ya, dilatasi waktu itu bisa karena dia itu bergerak cepat, sama bisa karena dia itu berbeda kelengkungan gravitasinya sama kita, kelengkungan ruang waktu sama kita, atau gravitasinya beda sama kita. Nah, untuk objek-objek yang ada di orbit kan pasti gravitasinya itu lebih kecil kan ya daripada kita di permukaan. Dengan kata lain, kita itu yang di permukaan seolah-olah jam itu berputar lebih cepat gitu dibanding yang ada di orbit. Nah, meskipun itu koreksinya kecil banget, maksudnya besarnya kecil banget gitu, berapa mikrosekund apa nanosekund gitu ya. Tapi untuk satelit GPS, karena dia itu mengukur jarak berdasarkan waktu sinyalnya itu sampai, dia itu harus dimasukkan koreksi relativitas umum tadi, koreksi dari dilatasi waktu akibat kelengkungan ruang waktu itu. Kenapa? Kalau enggak, error GPS bisa sampai ratusan atau ribuan meter gitu. Jadi kita nggak bisa navigasi pakai HP lagi. Ya masa kita ngeliat HP, ya di mana nih? Tapi nyasarnya sampai 1 kilo. Agak susah kan itu. Nah, seperti itu. Contoh yang udah diaplikasikan gitu ya. Jadi bisa dibilang teori ini masuk akal gitu, karena udah ada aplikasinya. Nah,
Dengan kata lain, kita itu sedang time travel lebih cepat dibanding dengan satelit-satelit. Ya, meskipun perbedaannya hanya seberapa juta detik atau seberapa miliar detik gitu. Nah, contoh ekstrim untuk konsep yang sama, itu mungkin pernah nonton Interstellar. Dimana dia kan pergi ke lubang hitam kan ya, atau ke planet yang ada di dekat lubang hitam. Nah, karena di daerah situ gravitasinya sangat besar, jadi apa yang mereka lakukan di situ, itu ternyata skala waktunya lebih panjang dibanding yang ada di bumi. Lebih sempit, gimana ya? Pokoknya jam di sana bergerak lebih lambat daripada jam yang di bumi. Jadi, ya misalnya di sana cuma beberapa menit nih manuver nih, ceritanya ya. Tapi di bumi itu ongkosnya ya 51 tahun gitu. Ya meskipun itu fiksi, meskipun itu cerita dari film Interstellar ya, tapi itu didasari oleh teori yang beneran itu, teorinya Einstein itu tadi. Dan si film Interstellar ini penasihat ilmiahnya juga orang yang ilmuwan yang ngembangin teorinya Einstein gitu, yang waktu itu dapat Nobel tentang penemuan gelombang gravitasi. Oke, lanjut. Itu kan tadi ke masa depan gitu, kita skip waktu gitu ya. Nah, gimana kalau kita mundur ke masa lalu? Gimana caranya? Mungkin nggak? Sayangnya ada konsep yang namanya panah waktu. Jadi waktu itu selalu berjalan ke depan, positif gitu. Maksudnya kita di dunia belahan manapun, yang kita tahu waktu itu berjalan ke depan, nggak ada yang berjalan mundur. Nah, kenapa? Alasannya banyak, banyak banget. Salah satunya adalah dari hukum kedua termodinamika gitu. Hukum kedua termodinamika kan tentang entropi ya, atau tentang keacakan. Nah, jadi bagaimana suatu sistem itu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, untuk suatu sistem yang di alam semesta kita, alam semesta kita itu maksudnya di alam ini, di alam ini itu entropi itu bentuknya dia selalu meningkat gitu, maksudnya keacakan suatu sistem itu selalu bertambah. Misalnya apa ya? Keacakan suatu sistem itu cenderung bertambah, bukan selalu bertambah, tapi cenderung bertambah. Misalnya kita coba pecahkan gelas gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya gelas di sini, sampingnya coba ambil dan lepaskan ke bawah, terus dilihat pecahnya bagaimana. Nah, terus teman-teman bisa nggak balikin lagi jadi gelas? Kalau langsung di tempat nggak bisa ya, kalau bisa itu magic. Hubungi saya kalau bisa, karena itu magic. Nggak bercanda. Kalau bisa, berarti kalian bukan bagian dari alam semesta ini gitu. Nah, kalau nggak bisa, berarti wajar. Kenapa? Kalau udah pecah, tandanya tingkat keacakannya itu bertambah kan. Nah, untuk mengembalikan, kita nggak bisa mengembalikan ke tingkat keacakan yang semula gitu. Kita nggak bisa membuat dia lebih rapih lagi. Kecuali kita membuat keacakan di tempat lain. Maksudnya gini, bisa aja dong gelas yang pecah tadi, kita panasin lagi, terus kita cairin, terus kita bentuk jadi gelas lagi. Nah, tapi kan dengan memanaskannya itu lagi, kita nambah tingkat keacakannya lagi, nambah entropi lagi. Dan pasti entropinya menjadi lebih besar. Karena kita nambahin panas kan, udah gitu berubah lagi fasenya.
yang tadinya cuman berapa apa ya, acaknya itu cuma berapa, skalanya berapa partikel gitu ya, jadi acaknya itu sampai atom-atomnya semua kacak gitu. Jadi sebetulnya eh, kita nggak bisa membalik sih hukum kedua termodinamika ini, atau teori kita belum cukup untuk melakukan itu. Jadi dengan kata lain, untuk backward ke masa lalu, untuk kembali ke masa lalu, itu kita masih belum, apa ya, secara konsep pun kita masih belum sampai gitu ke situ. Nah, tapi kita masih bisa untuk ngintip ke masa lalu, untuk ngelihat di masa lalu itu alam semesta itu seperti apa sih. Nah, jadi kita tahu kan cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang terbatas, sekian kilometer per detik gitu ya. Nah, eh, mungkin teman-teman ingat ada yang namanya istilah tahun cahaya gitu, 1 tahun cahaya, berapa tahun cahaya gitu ya. Itu sebetulnya kan satuan jarak, di mana 1 tahun cahaya itu sama dengan berapa jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun gitu. Kalau dia bergerak lurus. Jadi kalau kita melihat ke masa lalu, misalnya kita lihat ke yang paling dekat deh, ke bulan dulu gitu ya. Sekarang malam nih lagi bulan purnama nih kalau teman-teman keluar. Nah, itu pasti bulannya yang kita lihat itu adalah penampakannya 1,3 detik yang lalu. Karena jaraknya itu 1,3 detik cahaya gitu ya. Nah, kalau matahari, misalnya teman-teman lihat matahari, ya itu berarti penampakannya 8 menit yang lalu. Karena jaraknya 8 menit cahaya. Jadi cahaya matahari sampai ke kita butuh waktu 8 menit. Nah, gimana dengan yang di tahun terdekat 4,2 tahun cahaya, berarti ya 4,2 tahun yang lalu yang tampak itu. Nah, gimana dengan Andromeda gitu ya, galaksi yang paling dekat, itu berapa juta tahun cahaya. Berarti kita kalau ngelihat galaksi Andromeda, kita ngelihat foto galaksi Andromeda itu ya, berarti itu penampakannya berapa juta tahun yang lalu gitu. Dan seterusnya ke galaksi-galaksi yang jauh. Nah, dengan kayak gitu, kalau kita mau tahu alam semesta itu seperti apa di sana, di masa lalu, ya kita ngelihat aja yang paling jauh. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihat kita seperti apa yang di masa lalu gitu. Mungkin kalau di jangan Andromeda nih ya, di bintang yang dekat dulu deh, di Alpha Centauri gitu ya. Itu eh, sekarang nih di Alpha Centauri dia masih bisa ngelihat, kalau punya teleskop yang canggih gitu ya, bisa ngelihat bumi 4,2 tahun yang lalu gitu. Jadi ya kita cuma bisa ngintip ke tempat lain untuk ngelihat ke masa lalu. Kita nggak bisa ngelihat kita sendiri. Orang lain baru bisa ngelihat kita gitu. Nah, udah nih ya. Tapi nih, misalnya kita udah bisa tahu nih gimana cara kembali ke masa lalu. Misalnya kita kembali ke masa lalu ya, udah bisa nih. Entah itu pakai mobil apa nih namanya lupa, atau police box-nya Doctor Who, atau ini apa nih, batunya si Doctor Strange. Kalau kita udah bisa pakai itu semua untuk ke masa lalu gitu, bakal timbul pertanyaan lagi. Misal kita ke masa lalu, terus kita bunuh nenek moyang kita, terus apa yang terjadi sama kita? Nah, kalau yang kayak gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya harus dijawab kalau apa ya, konsep eh, konsep jelajah waktu ke masa lalu kita itu benar gitu ya. Kita harus bisa menjawab paradoks ini. Nah, salah satu apa ya jawabannya mungkin ya berarti ada dua kemungkinan gitu. Jawaban apa? Jawaban hipotetisnya ya, kita jawaban mengandai-andai. Yang pertama, ya udah
alam semestanya itu berhenti di dia. Jadi kayak ini, ada 3 kemungkinan deh. Yang pertama itu nggak mungkin. Yang pertama, kembali ke masa lalu itu nggak mungkin. Yang kedua, alam semestanya itu apa ya? Timeline-nya itu terhenti di dia gitu. Jadi dia itu bikin semacam rusak apa? Semacam timeline-nya rusak gitu. Atau ini abstrak banget sih. Saya juga nggak begitu ngerti sama yang itu. Nah, ada yang ketiga, ini apa? Terkait sama interpretasi many world di kuantum. Jadi pas misalnya nih ya, ini kondisi dia yang sekarang, ya dia ke masa lalu. Nah, harusnya kan pas dia ke masa lalu itu dia baliknya ke sini ya. Tapi ternyata enggak, dia itu ke cabangnya yang ini baliknya. Jadi dengan kata lain, apa ya? Kalau dia ngebunuh nenek moyangnya gitu ya, ya dia itu udah berubah alam semesta gitu. Maksudnya pindah alam semesta paralel gitu ke parallel universe yang lain gitu. Tapi itu masih konsep apa ya, konsep pemikiran filosofis aja ya. Tapi filosofinya filsafat filsafat fisika gitu. Karena itu bagian dari interpretasi mekanika kuantum. Nah, oke, akhirnya eh bottom line-nya perjalanan ke masa depan itu mungkin secara teori, meskipun teknologi sekarang masih belum apa ya, belum belum mampu untuk membawa kita yang ekstrim-ekstrim gitu. Maksudnya belum bisa ngebawa manusia beberapa tahun ke depan gitu, masih belum ada. Mungkin untuk benda yang diam baru bawa partikel kecil sampai berapa milisekon atau berapa nanosekon gitu ya. Dan kalau benda yang bergerak, misalnya kita ke ruang angkasa, mungkin teman-teman ada yang pada dengar paradoks kembar gitu ya. Nah itu mungkin bisa sampai berapa milisekon tapi atau nanosekon. Ya tapi sangat kecil, jadi percuma. Kita ke masa depan tapi cuma berapa mili detik atau berapa nanodetik gitu. Dibuat apa gitu. Nah, itu untuk yang ke masa depan. Untuk yang masa lalu, nah ini lebih galau lagi. Masih belum ada yang kuat gitu teorinya. Masih skala teori gitu. Jadi bukti eksperimennya pun belum ada. Dan teorinya yang mendukung adanya perjalanan waktu mundur itu pun masih sedikit banget gitu. Jadi ya nggak tahu nih sebetulnya bisa atau enggak. Masih masih harus belajar lagi. Nah, makanya masih banyak PR-PR untuk menjawab ini, yang gimana kita balik ke masa lalu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Selebihnya nanti kita bahas di tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Dio atas pemaparan materinya. Sekarang kita kembali lagi bersama saya, moderator hari ini. Nah, pasti kan tadi sudah dijelaskan dan mungkin banyak yang muncul pertanyaan di kepala kalian. Nah, boleh banget nih ditanyain di kolom chat sebelah kanan atas kalian. Diklik aja, terus nanti kalian ketik pertanyaan kalian, nanti akan dijawab per sesi. Jadi tiga pertanyaan akan dijawab oleh materi kita. Silakan yang ingin bertanya, ditunggu pertanyaannya di kolom chat. Atau langsung ini juga bisa kali ya, langsung tanya aja. Oh ya, boleh kalau bisa atur. Tidak
tidak perlu malu-malu bertanya ya. Oh ya, silakan Fauzul Rizal mau bertanya. Langsung aja. Ya boleh langsung aja. Cek, halo. Itu bisa. Semua bisa Halo ya. dengar saya? Ya. Halo. Iya. Oke, saya ingin bertanya, tadi pemaparan yang sangat menarik sekali, terutama mengenai ketidakmungkinan pergi ke masa lalu dalam fisika. Ya. Soal ketidakmungkinan ini ada beberapa teori yang cukup terkenal yang membantah bahwa sebenarnya bahwa kita bisa pergi ke masa lalu. Beberapa mungkin bisa saya sebutkan seperti string teori atau Oh ya. quantum forms dan lain-lain. Itu bagaimana menurut Anda tentang teori-teori tersebut? Dan kemudian juga secara matematis dan secara fisik juga tidak ada larangan bahwa ada masa negatif itu tadi bisa eksis gitu. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Terima kasih. Ya, makasih. Langsung jawab aja ya. Dari Fauzul Rizal. Ya benar ya? Ya. Jadi tadi yang pertanyaan apa? Pertanyaan pertama apa? Tentang apa? Udah ngilang. Pertanyaan pertama tentang bagaimana Anda tentang teori-teori yang bahwa perjalanan ke masa lalu itu tidak mustahil seperti string teori, quantum forms, dan lain-lain. Oke. Jadi gini. Tingkatannya kalau kita mau menerapkan sesuatu nih ya, itu pertama dari teori dulu. Teori, nanti teorinya itu kalau udah solid ya, udah maksudnya orang-orang udah sepakat nih. Nah, biasanya itu teorinya itu dieksperimenkan. Kalau hasil eksperimennya itu sesuai sama teori, nah itu balik lagi biasanya dibuat aplikasinya gitu ya. Ada perjalanannya gitu sebelum kita nerapin sesuatu. Nah, untuk string teori atau loop quantum gravity atau segala macam teori abstrak itu, nah itu dua-duanya masih belum ada hasil eksperimen yang mendukung teori tersebut gitu. Jadi masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kan satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran suatu teori itu adalah eksperimen. Kalau eksperimennya berkata lain, ya teorinya itu berarti salah atau perlu diperbarui atau perbaiki gitu. Nah, untuk saat ini mungkin teorinya itu masih belum lengkap, masih harus diperbarui, masih harus ditambal sedikit-sedikit gitu ya. Nah, otomatis sebetulnya jawabannya itu ya kita hanya karena dua teori itu masih belum siap, belum matang gitu untuk dipakai jadi acuan ruang dan waktu, karena kita masih belum juga masih belum dapat juga untuk membuktikan kebenarannya gitu. Dan sejauh ini untuk teori string itu sendiri masih belum ada konfirmasi eksperimen yang mendukung teori tersebut gitu. Mungkin gitu. Tadi pertanyaan kedua apa? Apa udah dua-duanya? Pertanyaan, ya kurang sedikit sih tadi membahas masalah masa negatif. Oh, gitu. Masa negatif. Iya, kalau misalnya kita berbicara tentang time travel ke masa lalu, nanti pasti kan kita butuh ruang waktu yang bernilai negatif. Jadi masa negatif itu sendiri masih bisa memiliki makna fisis atau tidak dalam fisika. Kalau secara matematika kan tidak dilarang. Iya. Oke. Perihal masa negatif ini sebetulnya apa ya? Kita coba ganti dengan energi gitu. Soalnya kata Einstein kan massa itu sama dengan energi, dan pada konteks relativitas itu tadi energi apa ya? Kita pakainya itu energi gitu. Karena massanya itu ya bisa relatif gitu ya. Nah, energi negatif bukan energi negatif, energi jahat gitu ya. Bukan energi jahat gitu ya, tapi energi yang besarnya negatif gitu. Nah, itu salah satu contohnya kan udah ada ya, yaitu energi gelap. Jadi dia itu sifatnya repulsif atau mendorong. Mungkin kalau teman-teman suka baca yang kosmologi gitu ya,
kan alam semesta mengembang dipercepat gitu. Nah itu apa penyebabnya ya si energi gelap itu, dark matter itu. Nah memang secara matematis itu tidak tidak melarang adanya hal itu dan malah diprediksikan ada. Nah tapi pada kenyataannya materi kita ini yang tidak seperti itu gitu. Dan dark energy itu pun sendiri masih belum ditemukan fisiknya gitu. Wujudnya itu seperti apa belum ada yang tahu. Jadi ya keterbatasan kita masih di situ sebetulnya. Masih di pembuktian teori-teorinya itu. Kita berhasil menemukan sesuatu di teori, misalnya kita nulis rumus, kita nemuin misalnya, oh ini harusnya ada ini, harusnya ada ini, harusnya ada ini. Tapi di observasi masih belum ketemu-temu juga gitu. Mungkin ya perjalanannya masih panjang untuk membuktikan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Wah, udah banyak nih pertanyaan di chat. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ntar saya baca dulu ya. Oh, kalau udah terjadi ada perjalanan waktu, apakah ada yang ada konsekuensinya? Kata Akmal Firdaus Al-Ghazal. Nah, untuk perjalanan waktu konsekuensinya mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya paradoks kembar gitu ya. Jadi dua orang kembar gitu ya. Pas yang satu itu terbang ke luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Pas mereka pas yang kembaran yang satunya itu balik ke bumi lagi, ternyata yang di bumi itu udah tua banget gitu ya. Nah, itu ya mungkin satu konsekuensinya gitu, penuaan. Jadi karena timeline-nya beda, maksudnya dari waktunya beda, jadi bisa jadi ada perbedaan umur antara dia yang bergerak cepat dengan yang di bumi. Tapi untuk dilatasi waktu itu, yang paradoks kembar itu kan masih belum menyertakan percepatan ya, padahal kan roket dari permukaan bumi ke luar angkasa kan pasti ada percepatan dong, jadi harus menyertakan teori relativitas umum, dan itu koreksinya harus diperhitungkan. Katanya sih kalau koreksi itu diperhitungkan untuk kejadian misalnya dari dua orang yang bertemu terus menjauh terus bertemu lagi, itu perbedaannya bakal sangat kecil, nggak sama kayak yang kalau kita simpel dari perbedaan waktu aja gitu, kayak perbedaan kecepatan aja, karena ada percepatan di situ. Nah, terus ya mungkin konsekuensinya mirip juga kayak di film film Interstellar itu, kan bapaknya kan jadi astronot gitu ya, terus ke dekat black hole gitu ya, muter-muter dia di situ, pas pulang anaknya udah nenek-nenek. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kan karena memang alatnya juga belum ada perjalanan waktunya, maksudnya belum ada lah perjalanan waktu kita ini, maksudnya belum ada mesin waktu gitu ya. Jadi ya konsekuensinya ya belum ada yang terlalu signifikan gitu. Mungkin itu. Oke. Oh ya, Pak Moderator ya. Kak Moderator, ini sampai jam berapa? Untuk tanya jawab nanti kira-kira sampai jam 9, Kak. Jadi sampai jam 9 WIB ya. Oke. Oh, ini pertanyaan ketiga nih. Jawabnya sampai 20.50. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah ruang dan waktu juga mempengaruhi dimensi? Jika dapat mengaruhi, mengapa dapat demikian? Jadi gini, ruang dan waktu itu sebetulnya kita bahas dimensi dulu deh. Dimensi itu kan sebetulnya suatu besaran yang dia itu bisa dibilang saling ortogonal atau saling menyiku gitu. Maksudnya saling independen satu sama lain. Jadi bisa ini dia itu besar pokoknya
dia itu kebebasannya makin itulah apa punya sejumlah kebebasan gitu. Misalnya dimensinya satu dimensi dah, berarti dia punya satu kebebasan. Gimana sih kebebasan? Dia bisa bergerak di satu garis gitu, entah plus, entah minus gitu ya. Tapi kalau dia dua dimensi, dia bisa plus minus dan ditambah lagi dimensi lain gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, justru ruang dan waktu itu dikemas dalam dimensi keempat gitu. Maksudnya si ruangnya itu kan, kita tahu kan kita berada di sini 3 dimensi nih ya. Kita punya panjang, lebar, dan tebal gitu. Pokoknya kita makhluk 3 dimensi ya. Tapi kalau kita masukin waktu itu sama aja dimensi keempatnya. Jadi dimensi waktu. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah dapat mempengaruhi dimensi? Ya berarti kacamata kita, maksudnya cara kita melihat dimensi itu bakal berubah. Yang tadinya kita melihat ruang aja, jadi ruang waktu, jadi 4 dimensi ya. Bahkan ada beberapa teori yang dimensinya itu banyak gitu, 5 teori atau n dimensi, n-nya terserah masukin berapa gitu ya. Malah ada orang yang masukin n-nya sampai tak berhingga gitu, jadi dimensi tak berhingga. Jadi ya sebetulnya ya ruang waktu itu ya dimensi. Maksudnya kita tinjau ruang waktu itu sebagai dimensi tambahan gitu waktunya. Mungkin seperti itu. Mungkin maksudnya seperti itu ya, nggak tahu juga. Oke, kita lanjut ke fascia. Sebetulnya saya sendiri baru dengar fascia cylinder Tipler karena saya sendiri tidak menonton Steins Gate. Oke, saya juga nggak nonton, saya cuma tahu aja. Itu kira-kira konsep dari cylinder Tipler itu sendiri gimana ya, Kak? Maaf, rada aneh pertanyaannya. Oke, jadi dari cylinder Tipler itu, ini, tadi kan apa ya, ruang dan waktu kan bisa diubah-ubah ya, maksudnya bisa di shape shifting, di apa sih, dibentuk-bentuk lah ya. Nah, dari si silinder Tipler itu, jadi bentuknya itu kayak apa ya, suatu silinder ya yang diputar. Jadi silindernya itu berputar cepat sehingga ruang waktu di sekitarnya itu ketarik gitu. Kalau dia ketarik, ya otomatis konsekuensinya yang di dalam ini bakal beda kerapatannya sama yang di luar gitu. Ya tapi si silinder Tipler ini konsepnya kayaknya agak nggak seindah yang di fiksi gitu ya. Maksudnya ada yang menyarankan kalau si silinder ini mau bisa untuk time travel, dia itu panjangnya harus tak berhingga gitu. Mungkin gitu. Jadi ya memang masih abstrak banget konsepnya. Jadi ya ya begitu. Lanjut ya. Dari T spasi R. Kak mau tanya 2 pertanyaan. Menurut M teori kita kan ada di dalam 11 dimensi, tapi 7 antaranya itu seperti curve absolute dan seharusnya 4 dimensi. Nah, gimana pandangan fisika mengenai itu, malah 7 dimensi mempengaruhi? Lalu pertanyaannya kaitan inflasi. Sekarang apakah 7 dimensi itu memengaruhi ruang waktu? Lalu pertanyaan kedua, apa kaitannya inflasi alam semesta terhadap pergerakan ruang dan waktu kita sekarang? Nah, ini pertanyaan yang terlalu jauh ya menurut saya, tapi ya terjawab deh. Jadi ada beberapa teori yang dia butuh dia nambahin dimensi-dimensi lainnya, so itu teori ini sampai 11 gitu. Nah, teori itu kemana? Maksudnya 11 dimensi itu kemana ya? Itu karena kita tidak bisa membedakan antara satu
kita nggak bisa membedakan antara 7 dimensi itu dengan 4 dimensi yang kita ada sekarang nih. Kita kan dimensi ruang dan waktu, ruang 3, waktu 1. Nah, dimensi yang ke 7 dimensi ini itu kayak terpepatkan gitu. Maksudnya di apa ya? Nah iya, curled up so tight gitu. Jadi ya digulung. Jadi dia itu apa ya? Nggak kasat mata gitu. Kalau untuk kita sekarang. Nah, bagaimana menurut pandangan fisika mengenai hal itu ya? Itu emang fisika. Lalu apa 7 dimensi itu bisa mempengaruhi ruang waktu. Bisa, tapi harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi ya, di setiap dimensi itu kan ada apa ya? Ada apa? Ada batasnya itu sendiri. Maksudnya kalau kita di kalau kita nambahin energi deh, misalnya kita punya sesuatu yang sangat cepat sampai kecepatan cahaya gitu. Dan bisa jadi kalau kita mempercepat sesuatu, dimensinya kita itu menjebol dimensi gitu, pindah dimensi. Mungkin seperti itu, tapi ya masih konsep abstrak. Nah, lalu apa kaitannya inflasi alam semesta dengan pergerakan waktu kita sekarang? Nah, kalau inflasi itu kan penyebabnya adalah medan apa ya? Medan abstrak, medan skalar yang ada di bisa dibilang entah itu ada di dimensi kita atau bisa jadi dimensi lain mempengaruhi medan itu, karena kan pada awal alam semesta kan apa katanya dimensi masih berantakan gitu. Nah, ya kaitannya ya inflasi ya yang menentukan gerakan ruang waktu kita sekarang ya. Nah, saya kurang tahu untuk hal ini. Maksudnya pergerakan ruang waktu sekarang apa pergerakan alam semesta yang sekarang gitu. Oke, skip ya. Ke Karisma Adi. Menurut penelitian ilmuwan ada partikel neutrino yang lebih dari C. Nah, apakah partikel itu ada? Karena neutrino digadang atom. Oh, ini berita lama ini. Jadi neutrino emang dulu tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2009 gitu. Itu diukur katanya melebihi kecepatan cahaya gitu. Tapi pas dicek-cek lagi ternyata pengukurannya itu ada kesalahan gitu ya. Jadi ternyata dia itu sebetulnya masih tidak melebihi kecepatan cahaya. Nah, partikel neutrino itu ada, sebetulnya beneran ada. Jadi partikel neutrino itu apa ya? Partikel yang hasil dari perubahan, bukan hasil perubahan sih, jadi istilah fisikanya itu apa? Dari kekekalan bilangan lepton lah, katakanlah seperti itu. Jadi kalau misalnya dari proton berubah ke neutron gitu ya, kan charge-nya berubah gitu ya, ya pasti itu berkaitan sama si neutrino. Atau sorry, maksudnya dari elektron ke positron misalnya gitu ya, pasti itu berkaitan sama neutrino gitu. Ya pokoknya seperti itulah, berkaitan sama bilangan lepton. Nah, jadi mungkin neutrino apa ya? Ya karena kembali lagi itu udah diperbaiki gitu teorinya. Apa udah diperbaiki hasil pengukurannya, berarti ya dia nggak kecepatan cahaya gitu ya. Ada partikel itu ada, dan setiap hari mungkin kita ditembus sama partikel neutrino itu, cuman karena interaksinya itu sangat minimal, sangat susah berinteraksi ya, jadi nggak ada efeknya. Kita nggak ngerasain efeknya. Nah, izin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak gimana tentang konsep waktu itu cuman ilusi dan masa depan serta masa lalu itu berjalan bersamaan? Nah, ini pertanyaan filosofis ya. Saya juga bingung jawabnya. Gimana konsep waktu itu ilusi? Ya,
kita nggak tahu sih seperti apa, ya kan. Tapi di fisika itu sendiri, kalau kita telaah di teori Einstein-nya tadi, waktu itu apa ya? Jadi gini, di teori Einstein dia suka apa ya? Suka ngukur jarak itu pakai semacam Pythagoras, tahu kan? Panjang kuadrat, lebar kuadrat, diakarin gitu. Nah, untuk yang 3 dimensi kan panjang kuadrat, lebar kuadrat, tinggi kuadrat, diakarin. Jadi apa? Jadi garis Pythagoras dari ruang boxnya apa? Ruang kotaknya itu ya. Nah, waktu juga gitu. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah eh, tinggi kuadrat ditambah waktu kuadrat. Diakar. Nah, tapi sayangnya banyak yang masuk apa ya? Baru bisa apa ya? Baru bisa masuk akal teorinya kalau waktu itu dimasukkan negatif kuadrat gitu, minus. Jadi dengan kata lain, waktu itu kalau di relativitas umum itu absolutnya itu bilangan imajiner. Ya, emang ini abstrak banget. Jadi ya mungkin apa ya? Mungkin semacam itu. Entah teorinya yang masih terlalu aneh atau emang alam semesta itu seperti itu gitu kelakuannya. Mungkin itu untuk jawaban untuk si siapa ini? Wiskan P. Ada pertanyaan lagi dari Yogi Mulyandi. Tolong diingetin ya, Nan, kalau waktunya udah mau habis. Oh ya, 2 menit lagi sih Kak. Mungkin ini pertanyaan. Oke, yang terakhir ya ini Yogi Mulyandi nih, terakhir nih. Untung banget nih dia nih. Sedikit kembali ke pembahasan mengenai koreksi waktu pada GPS yang menjadi inti dari koreksinya, apakah waktu secara absolut atau perbedaan waktu antara jam satelit antara jam menjadi referensi sehingga perbedaan mereka menjadi nol. Melanjutkan jam referensi juga dianggap benar seperti apa? Juga apakah koreksi waktu ini perlu dilakukan untuk setiap jenis satelit atau hanya satelit GPS juga? Oke. Jadi gini, untuk satelit GPS dia itu apa ya? Karena dia itu sangat bergantung sama waktu untuk bisa bekerja. Soalnya dia kan misal kita menerima GPS nih, menerima sinyal GPS. Sebenarnya yang dilakukan oleh GPS itu dia mengukur waktu yang diterima antara saat GPS itu dipancarkan sampai diterima di HP kita misalnya. Nah, dia yang diukur sebenarnya perbedaan waktu, bukan perbedaan jarak secara langsung. Jadi kalau ada apa ya, ada koreksi waktu itu sendiri, kalau terdapat koreksi waktu ya berarti koreksi jarak juga harus dikoreksi gitu. Nah, yang jadi inti koreksi itu adalah waktu secara absolutnya. Jadi gini loh, misalnya dia pas diterbangin ya, nih pas di bumi dia itu waktunya sama semua tuh, waktu absolutnya sama. Pas dia diterbangin ke ruang angkasa, dia itu pasti berubah karena efek dilatasi waktu itu lagi kan. Nah, mulai saat itu waktu absolutnya pasti berubah dong. Nah, kalau waktu absolut itu nggak masalah ya. Yang masalah itu waktu relatif karena apa? Yang diukur itu adalah perbedaan waktunya antara yang diterima sama kita sama yang di sana. Kalau ada perbedaan waktu akibat jalur si sinyalnya itu sampai ke kita, nah itu bakal jadi error. Dan perbedaan waktunya itu bergantung sama posisi kita, sama posisi satelitnya. Nah, jadi sebenarnya waktu referensi nggak masalah, toh bisa di set ulang. Secara konsep bisa di set ulang gitu. Jadi seharusnya nggak jadi masalah. Yang masalah adalah delta t-nya gitu, selisih waktunya. Lalu referensi yang benar, kita nggak lihat referensi jam yang benar, tapi kita lihat dari perbedaan waktunya aja. Jadi dari selisih antara waktu mulai berhenti antara kita sama mulai berhentinya dia. Nah, apakah ini dilakukan untuk setiap jenis satelit atau hanya wajib untuk GPS saja? Untuk satelit yang membutuhkan presisi waktu yang tinggi, ya perlu.
Tapi kalau untuk yang satelit yang yang nggak perlu presisi waktu yang tinggi, itu biasanya nggak. Mungkin satelit-satelit zaman dulu kali ya. Tapi kebanyakan sih ada koreksinya, tapi nggak tahu juga deh. Tapi udah lazim kok itu di di teknologi satelit koreksi itu. Tapi karena GPS itu butuh skala waktu yang benar-benar presisi, jadi error sedikit itu jadi masalah. Oke, mungkin itu aja pertanyaan terakhir ya. Gimana, Nan? Semoga ada yang mau tanya lagi nggak? Semoga nggak. Apa ada? Kalau ada mungkin Ya, teman-teman dari FPA gitu. tunggu. Ada? Oh, dari FPA kan? Kak, aku mau menanggapi sih mungkin. Oh iya. Nambahin juga boleh, silakan siapapun mau menambahin atau koreksi gitu kalau salah misalnya. Tadi saya ingat pertanyaan yang pertama tuh tentang masa negatif sama mundur mundur waktu ya. Nah, itu aku agak teringat sama interpretasinya Dirac itu loh, yang yang nantinya akhirnya diinterpretasikan sebagai antipartikel itu nggak sih? Jadi, oh iya. Ya, kalau digambarkan kan si antipartikel ini kan punya energi negatif. Terus kalau digambarkan dia sebenarnya antipartikel cuma bergeraknya memang berlawanan terhadap T gitu. Itu nggak sih? Ini tuh interpretasi lain kali dari yang tadi. Oke. Gimana? Ini nggak ada yang mau tanya lagi berarti ya? Toh kita di sini sifatnya diskusi aja ya. Sampai waktunya habis. Jadi siapapun kalau ada yang nambahin atau mau diskusi sesuatu seputar ini atau di luar ini juga boleh. Maksudnya masih berkaitan sama astronomi gitu. Ya kayaknya nggak ada nih ya. Ya udah, kalau nggak ada mungkin yes. Ya, gimana Nan? Kalau nggak ada mungkin bisa kita refresh lagi pembahasan hari ini sebagai penutup dari saya. Oke. Jadi kalau misalnya kita review tadi, konsep time travel atau perjalanan waktu ini banyak menitip berlandaskan pada teori relativitas Einstein ya. Nah, gimana kita juga mempelajari tadi kalau mau fast forward gimana, kalau backward gimana. Kalau tadi fast forward mungkin secara konsep sudah ada, cuma teknologi kesananya masih kurang mungkin ya. Sampai tadi ada yang bertanya mengenai cylinder Tipler, terus kemudian geometri ruang waktu dan wormhole sebagainya. Nah, tapi kalau kita dengarkan tadi kan mungkin ada yang referensi fiksi ilmiah dan sebagainya. Ini teori ini beneran ada nggak sih? Tentunya ada, karena teori-teori ini tuh kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita juga. Kayak tadi contohnya GPS gitu. Kalau misalnya GPS-nya tidak kita pakai koreksi dari relativitas, bisa aja jadi nggak akurat GPS-nya seperti itu. Sedangkan kalau untuk masa lalu, kita harus pertimbangkan lagi hukum kedua termodinamika tadi dan arrow of time. Kenapa arah waktu selalu berjalan maju dan mundur, dan juga konsep entropi. Nah, tapi karena kecepatan cahaya itu terbatas untuk benda-benda yang jauh, kita bisa melihat benda tersebut sebagai kondisinya di masa lalu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teorinya sudah banyak, namun untuk diaplikasikan itu cukup sulit. Nah, jadi mungkin semoga dari webinar ini teman-teman banyak yang termotivasi untuk belajar lebih lanjut seperti itu.
Nah, itu seperti dari saya kesimpulan